Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam Pramana, NPM 2175504. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik uh, yang diampu oleh dosen Bapak Rusmianto SEMSI. Di sini materi yang pertama yaitu akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi keuangan daerah. Pengertian dari akuntansi pemerintahan yaitu akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Dari Halim 2007. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan ini juga merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintahan daerah. Apa sih peranan laporan keuangan daerah? Di sini ada yang saya buat dua, yaitu mengenai peranan laporan keuangan daerah, yaitu yang pertama menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kemudian yang kedua yaitu membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, dalam peranan laporan keuangan daerah ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama akuntabilitas, yaitu tanggung jawab. Kemudian ada manajemen, kemudian ada transparansi, ini juga penting. Kemudian ada keseimbangan generasi, sehingga generasi selanjutnya pun masih dapat melanjutkan peranan laporan keuangan daerah itu. Kemudian tujuan dari laporan keuangan. Tujuan umum penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan atau menilai akuntabilitas serta kinerja keuangan suatu entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Intinya dari tujuannya laporan keuangan dibuat yaitu untuk menyajikan informasi bagi pengguna laporan keuangan sih, intinya itu. Kemudian di sini ada beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang prinsip yang pertama yaitu basis akuntansi. Perlu yang kita tahu bahwa entitas privat seperti swasta dan lain sebagainya itu hanya memiliki satu basis akuntansi yaitu basis akrual. Sedangkan untuk akuntansi pemerintahan itu memiliki dua basis yaitu basis kas dan basis akrual. Jadi basis kas ini digunakan untuk membuat ataupun menyampaikan laporan realisasi anggaran. Sedangkan basis akrual ini digunakan untuk membuat ataupun menyampaikan laporan mengenai operasional. Nah, jadi ketika kita ada kas masuk yang masuk ke dalam suatu daerah ataupun ke dalam pemerintahan daerah, maka harus ada dua pencatatan. Harus dibuat dua penjurnalan karena akuntansi pemerintahan ini memiliki dua basis akuntansi. Oke, selanjutnya itu prinsip nilai historis. Kemudian yang ketiga itu prinsip realisasi. Kemudian yang keempat itu prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Kemudian yang kelima itu prinsip periodisitas. Keenam prinsip konsistensi. Ini penting juga karena agar metode ataupun format yang digunakan oleh pemerintahan itu konsisten, tidak berubah-ubah di sering waktu. Kemudian yang ketujuh yaitu prinsip pengungkapan lengkap dan ke-8 prinsip penyajian wajar. Nah, selanjutnya yaitu jenis dan bentuk laporan keuangan. Di sini ada 7 ya. Akuntansi pemerintahan itu ada 7 jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran, yaitu
Laporan ini mencatat dan melaporkan realisasi pendapatan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun anggaran. Nah, LRA ini digunakan untuk membandingkan pencapaian anggaran dengan realisasi yang sebenarnya. Kemudian yang kedua itu laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yaitu LPSAL ini mencatat perubahan saldo anggaran lebih atau defisit yang terjadi selama satu periode anggaran. Jadi dengan adanya laporan perubahan saldo anggaran lebih ini, kita lebih mengenal atau lebih mengetahui mengenai apakah anggaran itu surplus ataupun defisit. LPSAL ini juga memberikan gambaran tentang kondisi keuangan pemerintah, apakah mengalami surplus atau defisit selama tahun anggaran. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu laporan operasional atau LO, yaitu laporan ini mencakup rincian pengeluaran dan pendapatan dari berbagai program dan kegiatan pemerintah. LO ini atau laporan operasional ini membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja program dan proyek yang dibiayai oleh pemerintah. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas atau LPE. LPE ini mencatat perubahan dalam ekuitas pemerintah selama periode anggaran. Ini termasuk perubahan dalam aset bersih pemerintah yang mencerminkan perubahan dalam posisi keuangan. Kemudian yang kelima itu neraca. Neraca adalah laporan keuangan catat aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah pada akhir periode anggaran. Ini memberikan gambaran tentang posisi keuangan pemerintah pada saat tertentu. Ini kayaknya jelas kalau di bagian neraca ini. Kemudian laporan arus kas atau LAK ini mencatat aliran masuk dan keluar dana kas selama periode tertentu. Ya, ini seperti di akuntansi yang lain ya, ada laporan arus kas juga. Kemudian ada CALK, ini juga ada di akuntansi yang lain, yaitu bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi tambahan, penjelasan dan catatan terkait dengan pos-pos dalam laporan keuangan. Ini digunakan untuk memberikan konteks dan penjelasan lebih lanjut kepada pembaca laporan keuangan. Nah, laporan-laporan ini yang 7 ini penting dalam akuntansi pemerintahan untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan dan masyarakat, wakil rakyat, dan lain sebagainya, tentang keuangan dan kinerja pemerintah dalam pengelolaan dana publik. Nah, di sini ada keterkaitan ya antara beberapa bentuk laporan keuangan ini, seperti yang dicontoh ini. Di sini ada LO atau laporan operasional. Ini dia kaitannya sama LPE atau laporan perubahan ekuitas. Dan laporan perubahan ekuitas ini kaitannya dengan neraca. Nah, kemudian untuk laporan realisasi anggaran, ini kaitannya dengan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa basis akuntansi untuk akuntansi pemerintahan itu ada dua, yaitu basis kas dan basis akrual. Makanya di sini ada dua nih, LO dan LRA. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa akuntansi pemerintahan ini menggunakan dua basis, yaitu basis kas dan basis akrual. Jadi dilakukan dua pencatatan. Jadi jika ada kasus yaitu diterima dividen dari BUMD sebesar 1 miliar, maka itu kita harus buat dua jurnal. Yang pertama jurnal untuk LO. Nih, jurnal untuk laporan operasional ini kita ambil datanya dari sini, yaitu RKPPKD pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ini kita ngambilnya dari sini ya, sebesar 1 miliar. Kemudian kita juga buat jurnal LRA dari laporan realisasi anggaran juga yang atas. Nah, jurnal dari LRA ini yaitu perubahan SAL pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 1 miliar juga, tapi kita ngambilnya di sini ya, khususnya dari sini. Maksudnya nomor rekeningnya kita harus ngambilnya dari laporan yang sesuai. Tadi kan ada dua laporan, yang pertama laporan operasional dan juga laporan realisasi anggaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.